Nafisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan. Mulai dari filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan fundamental, eksistensi, pengetahuan, moralitas, pikiran, dan bahasa. Dalam filsafat, seseorang berusaha memahami dan menjelaskan konsep-konsep kompleks melalui analisis kritis dan refleksi. Pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu melalui berbagai pengalaman belajar. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dapat terjadi lingkungan, keluarga, masyarakat, dan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dan untuk pengertian filsafat pendidikan adalah refleksi kritis dan sistematis tentang dasar-dasar pendidikan. Ia menggali pertanyaan mendasar tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai pendidikan, dan hubungan dengan kehidupan manusia. Filsafat pendidikan bukan sekedar kumpulan teori, tetapi sebuah cara berpikir kritis dan analitis tentang pendidikan yang membantu kita memahami makna dan tujuan pendidikan. Untuk refleksi kritis, itu filsafat mendorong kita untuk merenungkan dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang pendidikan. Yang berarti kita tidak hanya menerima begitu saja apa yang ada, tetapi menanyakan makna dan nilai di balik praktik-praktik pendidikan. Untuk sistematis, filsafat pendidikan menggunakan pendekatan sistematis dan struktur untuk menganalisis pendidikan. Ini melibatkan penggunaan logika, argumen, dan bukti empiris untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Landasan nilai. Filsafat pendidikan mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang baik, benar, dan adil. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang nilai-nilai membantu kita menemukan tujuan dan arah pendidikan yang lebih bermakna. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadani Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tujuan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki sejumlah tujuan yang saling terkait. Tujuan ini membantu kita memahami peran filsafat dalam pengembangan pendidikan yang lebih baik dan bermakna. Nah, tujuan yang pertama itu membangun landasan moral. Filsafat pendidikan membantu kita memahami nilai-nilai moral yang harus diintegrasikan dalam proses pendidikan. Ini meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Landasan moral ini penting untuk membentuk karakter dan perilaku siswa. Tujuan yang kedua yaitu menentukan arah pendidikan. Filsafat membantu kita menentukan arah dan tujuan pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang ingin kita capai melalui pendidikan dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan. Filsafat membantu kita merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai luhur. Ini melibatkan pemilihan materi, pelajaran yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan penilaian yang bermakna. Dan yang terakhir yaitu membentuk manusia seutuhnya. Filsafat pendidikan mendorong kita untuk mengembangkan pendidikan yang holistik, yang memperhatikan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya, yang memiliki kecerdasan, karakter, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Amelia Miranti. Di sini saya akan membaca materi sejarah perkembangan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah merumuskan pemikiran-pemikiran penting tentang tujuan pendidikan, peran guru, dan metode pengajaran.
1. Zaman Yunani kuno. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh-tokoh penting dalam filsafat pendidikan Yunani kuno. 2. Zaman Pertengahan. Pada zaman pertengahan, gereja memegang peran penting dalam pendidikan. Ketiga, zaman Renais. Renais menandai kebangkitan kembali minat pada filsafat klasik. Keempat, zaman modern. Pada zaman modern, filsafat pendidikan mengalami perkembangan pesat. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan James Chow dan Immanuel Kant memberikan kontribusi penting dalam pemikiran pendidikan modern. Kelima, zaman kontemporer. Filsafat pendidikan kontemporer terus berkembang dengan memasukkan isu-isu seperti globalisasi, teknologi, dan multikulturalisme. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki berbagai aliran yang menawarkan perspektif, metode, dan nilai pendidikan. Aliran: idealisme, realisme, pragmatis, progresivis, eksistensialis. Tokoh utama: Immanuel Kant, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Dewey, William James, John Dewey, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Pandangan utama: menekankan pengembangan moral dan intelektual, menekankan nilai-nilai universal dan kebenaran abadi, menekankan realitas dunia fisik, mengutamakan pendidikan yang praktis dan berfokus pada pengembangan keterampilan, menekankan pengalaman dan tindakan, mengutamakan pendidikan yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, menekankan para siswa dalam proses pembelajar, mengutamakan pembelajar aktif. Perkenalkan, nama saya Aditya Rasja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan. Beberapa tokoh berpengaruh dalam sejarah filsafat pendidikan telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pemikiran modern. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Plato. Plato merupakan filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan teorinya tentang republik. Ia menekankan pendidikan moral dan intelektual sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid PI Atho. Ia mengembangkan teori filsafat pendidikan yang lebih pragmatis, yang menekankan pengembangan keterampilan praktis dan etika. Yang ketiga adalah John Locke. John Locke adalah filsuf Inggris yang dikenal sebagai teorinya tentang tabula rasa atau pikiran kosong. Ia menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau adalah filsuf Prancis yang menekankan pentingnya pendidikan alamiah. Ia percaya bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan alami anak dan mendorong kebebasan dan kreativitas. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan membacakan tentang implikasi filsafat pendidikan dalam praktik pembelajaran. Filsafat pendidikan memiliki implikasi langsung pada praktik pembelajaran di kelas. Pemahaman tentang filsafat pendidikan membantu guru untuk merancang proses belajar mengajar yang lebih bermakna dan efektif. Merancang kurikulum yang relevan.
yaitu filsafat pendidikan membantu guru untuk memilih materi pelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan nilai-nilai luhur. Ini juga membantu dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dan penilaian yang bermakna, membangun hubungan guru-siswa yang positif. Yang kedua, filsafat pendidikan menekankan pentingnya membangun hubungan guru-siswa yang positif dan saling menghormati. Ini membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif, mendorong pembelajaran aktif. Yang ketiga, filsafat pendidikan mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam proses belajar. Ini berisi berupa diskusi kelas, proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis pengalaman, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Keempat, filsafat pendidikan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti analisis tes, debat, dan pemecah masalah, membentuk karakter dan perilaku siswa. Yang kelima, filsafat pendidikan membantu guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran. Ini penting untuk membentuk karakter dan perilaku siswa yang bertanggung jawab dan berintegritas. Perkenalkan, nama saya Marcella Sony. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya filsafat pendidikan bagi guru. Membentuk pandangan tentang pendidikan, memperkuatkan komitmen profesional, meningkatkan kemampuan relasi, menjadi agen perubahan.